Para sahabat PC Katolik Channel yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Berjumpa kembali dalam Renungan Katolik Minggu 26 Februari 2023. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Verbum Domini, Laus tibi Christi. Para sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap dari kita semua pasti pernah mengalami godaan hidup. Kapan kita terakhir mengalami pencobaan atau masa sulit? 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau bahkan saat sekarang? Terkadang ada sebagian orang yang membedakan antara godaan dengan pencobaan. Ada pemahaman bahwa pencobaan itu bertujuan untuk menguji atau melakukan tes terhadap kondisi seseorang dengan harapan mengetahui respon yang didapat. Sedangkan godaan itu sendiri bertujuan untuk dengan secara sengaja merusak atau menghancurkan kondisi seseorang, baik secara moral maupun material. Terlepas dari perbedaan pengertian semacam ini, baik godaan maupun pencobaan pada dasarnya menempatkan seseorang pada satu titik krisis dalam hidup untuk bersikap benar atau salah dalam menghadapi dan menyikapi kondisi hidup tersebut. Dalam bacaan Injil hari ini, dapat kita melihat tentang pencobaan di padang gurun, di mana Yesus pun menghadapi titik-titik krisis tersebut. Ada 4 masa krisis yang dialami oleh Yesus pada waktu itu yang bisa menjadi teladan bagi kita semua tentang apa yang sebaiknya dan seharusnya kita lakukan. Yang pertama adalah krisis kelaparan yang dirasakan Yesus setelah puasa 40 hari dan 40 malam. Kondisi di tengah padang gurun, mau mencari makan kemana? Hal ini menggambarkan kita sebagai manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari, menyangkut persoalan keberlangsungan hidup manusia, tentang makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Iblis melihat hal ini sebagai satu peluang untuk memberikan solusi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kalau menyangkut soal keberlangsungan hidup, manusia pada umumnya sangat mudah menyalahgunakan kekuasaannya.
Namun berbeda dengan Yesus. Yesus tidak melakukan mukjizat untuk kepentingan dirinya sendiri, mengubah batu menjadi roti. Tindakan yang sering dilakukan kita semua untuk melakukan sesuatu yang instan dalam mengatasi masa krisis. Hal ini mengajarkan kita semua supaya jangan pernah menghantungkan hidup pemberian Tuhan pada hal-hal yang bersifat sementara. Yang kedua, krisis yang dihadapi Yesus adalah terkait pemeliharaan dan pertolongan Sang Bapa terhadap dirinya. Iblis meyakinkan Yesus bahwa apa yang dilakukannya, entah seturut kehendak Bapa atau tidak, Sang Bapa akan menolong. Hal ini berkaitan dengan ego yang justru terkadang malah menjatuhkan kita. Karena keegoisan membawa kesombongan dan tinggi hati, yaitu dengan mencobai Tuhan Allah. Manusia pada umumnya sangat mudah untuk menjadi egois, melakukan apa saja demi kepentingan diri sendiri, bahkan sekalipun tidak seturut dengan kehendak Bapa. Namun Yesus tidak tergoda bersikap demikian. Penting bagi kita semua untuk memahami, jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan waktu kita. Biarlah waktunya Tuhan saja. Yang ketiga, krisis yang dihadapi Yesus adalah terkait persoalan mempercayakan hidup. Iblis dengan cara yang licik menawarkan dua hal: jalan cepat, kepemilikan terhadap segala kemegahan duniawi, atau tunduk kepada Bapa yang mengutus Yesus pada jalan pelayanan, bahkan jalan penderitaan, melalui salib yang harus dijalani Yesus untuk mewujudkan kehendak Sang Bapa. Dalam kenyataan keseharian manusia, jika yang menyangkut soal kepemilikan duniawi, manusia pada umumnya sangat mudah untuk mengkhianati Tuhan dan cenderung memilih jalan menurut iblis. Tetapi Yesus tidak tergoda bersikap demikian. Teladan ini mengingatkan kita, jangan menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Sungguh luar biasa teladan Yesus bagi kita umatnya. Dalam segala krisis itu, Yesus tidak mau dikalahkan. Ia menang atas segala pencobaan. Sebagai pengikut Yesus yang sudah menerima sakramen baptis, kita bukan golongan manusia pada umumnya, tetapi kita adalah manusia yang secara khusus diberi kekuatan untuk menang atas segala godaan ataupun pencobaan yang kita hadapi. Para sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui perikop Injil kita hari ini, kita belajar bahwa iblis akan selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah. Iblis akan selalu berusaha mengalihkan pikiran dan perhatian kita dari hal-hal yang bersifat rohani kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Iblis akan selalu memanfaatkan dari sisi materi dan kekhawatiran tentang keberlangsungan hidup. Pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dialami menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk menawarkan solusi secara instan dan menyenangkan, yang tentunya ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan cara Tuhan dalam mendewasakan iman kita untuk dapat mengatasi setiap persoalan. Iblis mempengaruhi kita untuk sering bertindak salah karena memakai cara kita sendiri. Kita mengambil jalan pintas agar bisa lepas dari kekhawatiran dan menyelesaikan persoalan hidup dengan cara kita sendiri. Kita malah jadi semakin menjauh sehingga tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Tidak seorang pun yang tahan dengan tawaran yang menggoda, apalagi semuanya memberikan kemudahan untuk memuaskan diri di dunia ini. Tawaran iblis sangat menggiurkan, namun akhirnya adalah maut.
Iblis tidak pernah mau menunjukkan hasil akhir dari semua tawarannya, karena sudah pasti manusia akan menolaknya. Iblis lebih menekankan pada prosesnya, yang terkadang cara yang dipakai iblis adalah menipu korbannya. Iblis memberikan gambaran yang indah jika manusia mau mengikuti dia. Yesus berani menolak semua ajakan iblis dengan tegas, karena ia sadar bahwa ia hanya mau taat pada perintah Bapanya, bukan kepada perintah iblis. Yesus juga percaya bahwa Bapanya tidak akan pernah meninggalkan dia dalam keadaan apapun. Jadi, bersama dan di dalam Yesus, kita pun akan menang terhadap iblis dan semua godaannya. Perjalanan hidup yang teramat pahit akan berbuah manis jika kita mau diperbarui oleh Allah dengan cara menjalin relasi dan hubungan yang dekat, layaknya seorang anak kepada bapaknya. Begitu dekat, sehingga kita bisa merasakan ketenangan ketika kita harus menghadapi banyak persoalan hidup. Kita kembalikan, kita berserah kepada Allah, selayaknya kita berserah kepada Bapa. Bagi kita, setiap persoalan, setiap permasalahan yang timbul adalah berkat, dan tidak semua orang diberi kepercayaan dengan permasalahan yang berat untuk mampu mengatasinya. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang dipercaya Tuhan, yang dianggap mampu memikul beban berat tersebut, supaya dapat menjadi kesaksian bahwa orang yang berbeban berat, jika mengandalkan dan berserah penuh kepada Allah, maka Allah sendirilah yang akan menggantikan beban berat tersebut menjadi berkat yang berkelimpahan dalam banyak hal. Berkat tidak hanya berupa materi yang berlimpah, kesehatan yang prima, pekerjaan dengan posisi yang baik, punya rumah dan kendaraan yang bagus dan lain sebagainya. Namun berkat pun adalah kesulitan ekonomi, sakit, penderitaan, tekanan, beban batin, dan lain-lain sebagainya. Itu pun adalah berkat, karena dalam kelemahan kita itulah Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kita semua. Marilah kita selalu belajar mengatakan terima kasih Tuhan dengan penuh keyakinan untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, hari ini saya tidak punya uang. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan hari ini aku sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan. Seperti halnya dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur bukan hanya berisi tentang pujian, tetapi di sana juga ada Mazmur keluhan dan Mazmur pujian. Tetapi yang namanya kitab Mazmur akan selalu disebut kitab pujian, karena seberapapun, sebagaimanapun keluhan yang kita sampaikan kepada Tuhan akan selalu berujung kepada pujian kepada Tuhan. Karena itu akan mempercepat waktu Tuhan di dalam menolong kita. Para sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Allah Bapa kita, yang Maha Rahim, Maha Murah Hati, dan Maha mengetahui segala-galanya. Janganlah kesulitan, persoalan hidup, beban ekonomi, atau apapun permasalahan kita mengalahkan diri kita dan menjauhkan kita dari sang sumber hidup itu sendiri. Teladan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua, jangan pernah menggeser kedudukan Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa menjadikan alasan kita untuk menggeser kedudukan Allah. Tetapi marilah
kita bersama-sama belajar dari Yesus yang lebih memilih jalan salib, jalan ketaatan menuju kepada Bapa dan kehidupan kekal dalam keselamatan. Sekalipun dalam dunia ini kita berbeban berat, kemenangan yang bisa kita dapatkan, kuncinya adalah fokus pada firman Tuhan, sehingga kita berhasil memenangkan pergumulan hidup kita. Menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memasuki masa Prapaskah ini, kita semua diingatkan untuk meninggalkan dosa dan sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan memulai melewati gurun pertobatan. Tanpa melewati padang gurun pantang dan berpuasa dengan bersungguh-sungguh, kita tidak akan merasakan makna kebangkitan Yesus yang menderita sengsara, wafat dan bangkit dalam kemuliaan, menebus dosa-dosa kita. Masa yang penuh rahmat bagi kita, kiranya semakin menguatkan iman kita untuk terus mendekat dan berpengharapan kepada Allah, sehingga tidak memberikan peluang kepada iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Ketika kaki sudah tidak kuat lagi berdiri, berlututlah. Ketika tangan sudah tidak lagi mampu untuk menggenggam, lipatlah dan berdoalah. Ketika kepala sudah tidak sanggup lagi untuk ditegakkan, marilah kita tundukkan. Ketika hati sudah tidak mampu lagi menampung pergumulan kesedihan, menangislah. Ketika cobaan hidup sudah tidak sanggup lagi dihadapi, berserulah memohon kerahiman Tuhan. Mujizat akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita datang berserah penuh kepadanya. Dalam Korintus 2 pasal 12 ayat 9 dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.